Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kalian semua yang ada di rumah kalian masing-masing. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, kesehatannya terjaga, sering minum vitamin agar kita semua terhindar dari segala macam bentuk penyakit yang membahayakan kita. Oke, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan praktek, jadi praktikum basis data. Dalam praktikum basis data yang sebelum ujian tengah semester adalah praktikum membuat ERD, mentransformasikannya dan menormalisasikannya menggunakan sebuah software. Sebenarnya ada banyak sekali software yang bisa kalian gunakan untuk membuat diagram ERD ini. Software yang umum kalian kenal adalah Microsoft Visio, tapi seperti yang kalian tahu bahwa Visio ini sangat susah untuk mendapatkan instalasi legalitasnya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan sebuah software, yaitu software yang disebut dengan Enterprise Architect. Software ini nantinya akan saya upload ke Oasis kalian masing-masing, jadi kalian tinggal download dan melakukan instalasi aplikasi ini pada perangkat kalian, baik perangkat laptop ataupun perangkat komputer. Enterprise Architect ini memuat berbagai macam diagram yang digunakan dalam ranah teknologi informasi untuk memodelkan sebuah sistem informasi. Jadi, tuntutannya sistem informasi itu tidak dibuat serta-merta langsung jadi seperti itu. Itu tidak boleh. Kita harus menjembatani antara keinginan user, keinginan manajemen, dan keinginan programmer. Itulah tujuan kita untuk memodelkan sistem informasi. Pemodelan sistem informasi ada banyak sebelum menjadi sebuah sistem yang baik. Yang pertama ada pemodelan proses bisnis menggunakan use case, pemodelan basis data menggunakan ERD, pemodelan pemrograman menggunakan kelas diagram, pemodelan aliran data menggunakan data flow diagram, dan sebagainya. Nanti untuk diagram-diagram yang lain akan kalian pelajari pada semester 3. Oke, setelah kalian menginstal aplikasi ini, kalian buka, yaitu Enterprise Architect. Seperti ini simbolnya. Tujuan pemodelan ini adalah menjembatani antara keinginan user, manajemen, dan programmer. Misalkan user ingin A, B, C, sedangkan manajemen inginnya B, C, D. Maka programmer inilah yang akan membangun hasil pemodelan antara keinginan user dan manajemen yang sudah diklopkan menjadi satu dalam bentuk sebuah diagram menjadi bentuk sebuah sistem. Jadi acuan programmer dalam membangun sebuah program adalah diagram-diagram yang telah kalian buat ini. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal aplikasi setelah kalian membuka aplikasi tersebut. Akan muncul seperti ini, ada kotak dialog Manage Project. Kalian close saja. Kenapa di sini saya sudah ada banyak sekali file? Karena saya sudah pernah menggunakan ini sebelumnya. Oke, di close. Kemudian untuk kalian membuat sebuah ERD, kalian bergerak ke menu File, New Project. Nah, di sini
akan muncul sebuah kotak dialog baru. Di sini adalah kotak dialog yang menampilkan di mana diagram ini nantinya akan disimpan. Saya di sini akan menyimpan diagram yang saya buat dalam folder IIKBW RMIK 2020 folder basis data. Misalkan di sini saya namakan nama filenya adalah praktikum 1 ERD. Kalian enter atau kalian klik save. Tunggu. Nah, setelah kalian enter dan kalian klik save, kalian akan menemui berbagai macam jenis diagram. Di sisi kiri ada jenis-jenis diagram. Jenis core modeling, jenis diagram pemodelan bisnis, pemodelan database, pemodelan software, dan masing-masing. Tadi saya sudah bilang ada pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis bisa menggunakan diagram use case, diagram bisnis proses, diagram komponen, dan sebagainya. Karena di sini kita akan menggambarkan ERD, kita pilih yang jenis diagram database. Di sisi kanan, kalian scroll ke bawah. Di paling bawah sendiri ada pilihan Entity Relationship Diagram. Kalian klik 2 kali untuk memberi tanda checklist terhadap Entity Relationship Diagram tersebut. Kemudian kalian klik OK. Sudah muncul, sudah selesai. Kalian lihat di project browser. Di sini sudah terlihat ada model, ada ERD view. Nah, kalian bergerak, kalian klik 2 kali pada tulisan Entity Relationship Diagram. Klik 2 kali. Nah, di sini ada contohnya bagaimana sebuah ERD itu. Ada entitas dengan atribut-atributnya. Di sebelah kiri kalian ada toolbox. Toolbox di sini memuat elemen-elemen yang ada di diagram kalian, mulai dari entitas, atribut, dan relasi. Oke, sekarang kita mulai. Bagaimana caranya kita menggambarkan ERD yang kita inginkan? Sebelumnya, kalian harus menghapus isi dari contoh ini. Caranya adalah klik dari atas, kemudian tarik ke bawah. Tarik ke bawah hingga mencakup semuanya, kemudian tekan delete. Oke, sebelum ini saya ingin menggambarkan ERD dari Sistem Informasi Perpustakaan. Oke, sebelum kita menggambarkan dari Sistem Informasi Perpustakaan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan sesuai teori yang sebelumnya adalah identifikasi entitas umum. Kira-kira apa yang ada di perpustakaan? Entitas bisa berupa objek atau kata benda yang lain yang mewakili kegiatan yang ada di kasus tersebut. Yang pertama pasti adalah mahasiswa, seorang yang meminjam buku. Kemudian buku ini pasti ditulis oleh penulis. Kemudian apalagi yang penting?
bahwa mahasiswa pasti mempunyai kartu anggota peminjaman. Lalu apalagi? Pasti buku disimpan di dalam suatu rak. Oke, ini adalah entitas umumnya yang berupa benda atau objek yang ada di perpustakaan. Sekarang yang kedua adalah yang harus kita lakukan, yaitu identifikasi atribut dari masing-masing entitas mahasiswa. Apakah atributnya? NIM, nama, jurusan, semester, sama yang paling penting adalah dia mempunyai nomor kartu anggota peminjaman. Kemudian yang kedua, ada buku. Buku pasti dia mempunyai ID buku, nama buku, tahun terbit, terus nama, apalagi jenis buku, nama penulis. Sebenarnya perlu tidak sih kita cantumkan menjadi satu tabel? Apakah perpustakaan ini mengelompokkan sesuai penulisnya masing-masing? Kan tidak. Berarti penulis bukan entitas umum dari perpustakaan. Bisa kita hapus. Oke, selanjutnya ada kartu anggota peminjaman. Pasti nomor kartu anggota peminjaman. Lalu tanggal daftar. Kapan mahasiswa tersebut mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Tanggal expired. Apalagi kira-kira? Apa ya? Oke, kita beranjak ke rak dulu. Kalau rak pasti ada ID rak sama lokasi rak, di mana buku itu disimpan. Oh ya, sama status di sini. Dia masih meminjam buku atau tidak. Oke. Setelah kita menemukan entitas umum beserta atributnya masing-masing, kita harus menggambarkannya dalam bentuk ERD. Kita gambarkan dulu untuk entitas mahasiswa. Caranya, kalau memang dia entitas, kalian klik di sini, kemudian kalian seret ke bagian halaman yang kosong. Ini, kemudian akan seperti ini, dan akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini kalian ganti menjadi entitas mahasiswa. Untuk yang lain kalian biarkan saja, kemudian kalian klik OK. Jika dirasa terlalu besar, kalian bisa memperkecil ukuran dari persegi panjang ini. Seperti biasa, seperti kalian menggunakan Word. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada
entitas buku. Nah, bisa kalian perkecil. Sorry. Nah, gini. Apalagi tadi entitasnya? Kemudian kartu anggota peminjam. Kartu anggota peminjam. Ke bawah supaya muat relasinya. Kemudian yang terakhir adalah rak. Oke, setelah membuat entitas dari masing-masing yang sudah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya adalah memberi atribut dari mahasiswa. Ini kalau atribut sama seperti tadi, tinggal diklik kemudian digeser ke samping. Nama akan muncul, diganti saja menjadi NIM. Nah, ini. Kemudian untuk menghubungkannya, dia bisa untuk menghubungkan entitas dengan atribut, kalian klik entitasnya, kemudian akan muncul tanda panah seperti ini. Nih, kalian klik tanda panahnya, kemudian kalian arahkan ke entitas. Ini adalah asosiasi. Apalagi tadi atributnya NIM, nama, jurusan, semester. NIM, nama, terus jurusan, kemudian semester, kemudian apa lagi? Kemudian nomor KAP yang terakhir. Nomor KAP. Ya, satu entitas sudah selesai. Satu entitas sudah selesai. Ini bisa kalian geser. Nah, ini bisa digeser lagi. Oke, sekarang ke KAP. KAP tadi ada nomor
nomor KAP, kartu anggota peminjaman. Nomor KAP ini digabungkan. Kemudian ada lagi apa lagi tadi? Tanggal daftar, tanggal daftar. Ingat ya, dalam setiap penulisan nama entitas maupun nama atribut ataupun nama tabel dilarang menggunakan spasi. Itu adalah aturan dasar dari pemrograman. Kemudian ada tanggal akhir. Itu tanggal akhir. Sama apa lagi tadi? Status. Masih melakukan peminjaman atau tidak. Status pinjam gini aja ya biar kalian tidak bingung. Status pinjam. Terakhir dihubungkan. Nah, sudah. Kemudian kita beranjak ke rak. Rak tadi ada atribut ID. Rak sama lokasi sama lokasi rak. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu buku. Atau kalian bisa membuat atribut seperti ini. Tanda panah ditarik ke atas, atribut association. Buku ada ID buku. Kalian perkecil. Terus nama buku. Terus apa lagi? Atribut. Klik 2 kali untuk mengganti nama. Tahun terbit. Sama yang terakhir adalah penulis. Oke, kalian kecilkan supaya dapat terlihat. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti langkah selanjutnya
Yang harus kalian lakukan adalah merelasikan entitas satu sama lain. Sekarang berarti relasi antara mahasiswa dengan kartu anggota peminjaman adalah bisa mahasiswa memiliki kartu anggota peminjaman. Berarti bagaimana cara kita untuk memberikan relasi satu sama lain antara tiap entitas? Begini caranya. Kalian klik di sisi mahasiswa, kemudian akan muncul tanda panah, tanda sekop, sama tanda loop. Kalian klik panahnya, kalian arahkan ke entitas yang ingin dihubungkan. Nah, di sini ada macam-macam, kalian pilih yang relationship. Nah, di sini sudah ada simbol relasi, yaitu jajaran genjang. Kalian klik 2 kali untuk memberikan kalimat di sana, berarti mahasiswa mendapatkan kartu anggota peminjaman. Sudah? Sekarang antara mahasiswa dengan buku, relasinya apa? Berarti relasi antara mahasiswa dengan buku adalah mahasiswa meminjam buku. Bisa kalian atur ini biar tidak tembok seperti ini. Ini ke atas, ini KAP, nomor KAP dikecilkan supaya dia bisa ke atas. Nah, kalian klik 2 kali, mahasiswa meminjam buku. Lalu, relasi antara buku dengan rak. Apakah relasi buku dan rak? Berarti buku disimpan dalam rak. Bisa kalian atur, kalian geser supaya lebih rapi. Lalu antara relasi KAP dengan rak, apakah terdapat hubungan satu sama lain? Tidak ada, karena sudah melalui mahasiswa. Namun di sini sekiranya apa yang bisa kita tambahkan? Mungkin karena ini perpustakaan, ada peminjaman, maka di sini harus ada entitas pengembalian. Setelah dipinjam, maka harus dikembalikan. Kira-kira atribut apa yang ada di entitas pengembalian? Atribut apa aja yang harus ada, yaitu ID,
harus ada, berarti nomor KAP yang meminjam terus ID buku yang dipinjam namanya harus sama satu sama lain. ID buku yang dipinjam, kemudian harus ada tanggal aktual peminjaman sama tanggal aktual gini aja ya, tanggal kembali sama yang terakhir adalah denda. Apakah buku tersebut dikembalikan telat? Jika tidak ada denda. Jika iya, ada denda sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, berarti ini relasinya kemana entitas ini? Antara entitas pengembalian ini berhubungan dengan entitas apa dengan apa? Relasi ini adalah relasi antara mahasiswa dengan buku. Berarti bisa seperti ini. Mahasiswa relationship kita atur mahasiswa melakukan pengembalian terus di sini terhadap karena tempuk bisa melakukan pengembalian terhadap buku. Jadi nomor KAP ya sudah seperti ini ya kira-kira EFG-nya secara sederhana. Tunggu dulu. Berarti apakah yang kurang di sini? Adakah yang tidak ada foreign key-nya masing-masing? Di sini nomor KAP belum. Oh sudah, sorry. Foreign key-nya terletak di mahasiswa ini. Nomor KAP menjadi foreign key untuk entitas mahasiswa. Kemudian di sini ini belum ada foreign key di buku. Jadi kita tidak tahu
buku ini disimpan di dalam rak mana? Maka kita harus menambahkan ID rak di sini. Dua kali ID rak. Oke, nah di sini. Kalau sudah, dan kemudian caranya kita melihat primary key bagaimana, Bu? Sebentar. Untuk primary key-nya sepertinya di sini tidak bisa. Oke, untuk primary key-nya berarti PR buat saya. Ini contoh ELD sederhana dari Sistem Informasi Perpustakaan. Bisa kalian praktekkan di rumah sesuai dengan soal yang saya kirimkan kepada kalian. Oke, sekian. Terima kasih. Praktikum membuat ELD hari ini. Kalian coba di sini pertanyaan yang pernah saya berikan kepada kalian, yang itu kalian pilih yang untuk sistem informasi manajemen rumah sakit untuk NIM dengan akhiran ganjil, kemudian sistem informasi hotel untuk NIM dengan absen akhiran genap. Terima kasih sebelumnya. Saya tidak butuh kompleks, saya hanya ingin tahu seberapa bisa kalian membayangkan proses bisnis yang ada di dalam sebuah instansi dan memodelkannya di dalam bentuk yang bisa digunakan untuk membangun basis data sebuah sistem informasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.